Halo guys, selamat datang kembali bersama Sigit Ensen. Check it out guys, Sigit Ensen punya drone rakitan terbaru. Ini ukurannya sangat besar sekali, drone 8 inci. Di pagi hari ini saya akan mencoba ngetes di area Kuntum sini, apakah dia bisa terbang bagus. Semalam ini udah dikuprak-kuprek, harusnya dia sudah konfigurasinya udah bener ya. Nah, untuk spesifikasi singkatnya sendiri guys, yang pertama adalah dia menggunakan prem ukuran 8 inci yang dari toko lokal ya. Dari prem buatan Indonesia, buatan lokal. Ini adalah Raja Wali Burok tipe yang 8 ya. Untuk motornya ini disponsorin sama Motor Maps yang lumayan cukup gede juga, 28. Diameternya itu 28 mili dengan tingginya itu sekitar 6,5 mili ya. Kavinya sendiri ini 1300 kavi. Harusnya ini cukup mampu memutar baling-baling 7 inci atau 8 inci. Untuk baling-baling sementara saya menggunakan gempan yang tipenya itu gempan buat racing guys. Yang ini nih, yang Street Liga ya. Yang warna hijau. Kita pakai yang warna hijau biar kelihatan di kameranya, biar lebih bagus. Nah, berhubung si premnya ini kayak garpu tala guys, saking tebalnya ya, kayak deng 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 deng. Ini Sigit Ensen lapisin sedikit menggunakan lapisan-lapisan kayak semacam apa, lakban tebal ya, dipakein talitis. Mudah-mudahan ini membantu meredam ya. Oke, mantap jiwa nih. Untuk elektroniknya sendiri ini lumayan cukup mewah juga, karena saya menyematkan elektronik FC sama IEC nya ini 55 ampere dari Gap RC. Oke, untuk kameranya ini yang salah satu yang the best untuk saat ini, yaitu menggunakan kamera DJI O3 ya. Mantap jiwa mamen. Baterainya sendiri ini kita masih menggunakan baterai 4S karena kita akan maiden pertama. Oh iya, untuk receivernya agak-agak gede antenanya karena saya menggunakan receivernya punya Radio Master Bandit. Bandit itu sendiri adalah salah satu transmitter tidak menggunakan sinyal 2,4 GHz, tapi dia menggunakan modul tambahan, harus menggunakan sinyal 900 MHz ya. Oke, kita persiapan dulu guys. Ini remote-nya sendiri, ini adalah remote baru jumper T14 ya. Oke, di sini saya mau setting dulu sedikit. Ini kan belum nyala nih. Saya mau setting dulu sedikit untuk eksternal receivernya menggunakan CRSF, sedangkan kalau untuk internalnya kita matiin aja. Ini seharusnya secara fungsi nih nyala ya. Bagus ini Radio Master Bandit. Untuk antenanya kita masih menggunakan antena yang standar, bukan buat yang long range. Kalau yang long range ada guys yang bentuknya kayak kipas gede ya. Oke, sementara ini dulu. Untuk googlesnya saya masih, oh iya ya, googlesnya harusnya pakai Googles 2 ya. Gak apa-apa pakai ini dulu. Lupa nggak bawa ya. Gak apa-apa lah, gas lah. Udah nyala. Yuk kita langsung coba medan. Nah, untuk sinyal 900 jangan terlalu deket ya guys ya. Nyalain drone sama remote-nya kita harus agak jauhan sedikit, karena takutnya sinyalnya jeblok, transmitternya kebakar. Oke, saya mau coba terbang agak jauh dulu karena ini baru dikonfigurasi untuk pertama kali. Takutnya ada salah konfigurasi. Tapi kalau misalnya udah bisa terbang, harusnya sih udah aman ya. Oke, untuk RSSI-nya di sini sangat bagus ya, normal ya. Di jarak sekitar berapa meter nih, 5 meteran. Ini RSSI-nya masih min 20 ya. Ini sangat baik banget penerimaannya. Oke, kita coba angle mode dulu sedikit ya. Oke, kita dari sini dulu ya guys ya, karena saya takut ada kejadi kesalahan, takutnya terbang. Kalau udah terbang enak lah. Yuk kita langsung coba arming. Oke, ini saya udah coba arming. Googlesnya udah ngerekam belum? Oke, Googlesnya udah ngerekam ya. Yuk kita langsung coba dikit. Terbang nggak? Oke, saya nggak mau terlalu dekat. Oke guys, untuk drone-nya ini lumayan udah terbang. Hovernya lumayan bagus ya. Agak ke bawah angin sedikit. Suaranya nggak kedengeran ya. Malah kalah sama suara motor yang lagi lewat. Oke guys, ini masih main angle mode. Harusnya sih ini normal ya. Yuk kita deketin yuk. Bentar. Ini kameranya udah bener belum ya? Oke guys, kan kameranya juga belum bener ya. Nggak apa-apa ya guys ya. Kita maiden pertama kali real aja. Saya udah mengaktifkan easy landing juga. Easy landing itu kalau beta flight, kalau dikebawahin gini, harusnya dia drone-nya nggak loncat-loncat. Oke, dia bisa easy landing. Cuman easy landingnya masih terlalu tergolong gede juga ya. Oke, coba kita main sedikit akro nih.
Kita maidennya real aja ya. Kita main akro dikit. Oke, kita deketin drone-nya. Wih, gile. Untuk drone ukuran segini sangat kelihatan banget ya. Wih, enakeun banget ini. Kayak main pesawat-pesawatan aero modeling, cuman drone ya. Oke, ini saya main di akro mode guys ya. Oke, keren. Bisa salto di tempat. Oke, untuk rednya ini saya udah setting menggunakan red freestyle. Dia agak cepet ya muternya nih. Kalau nggak salah dia agak cepet ya. Gila, ukuran 8 inci segini ya. Wih, gile bener, sadis ini. Menggunakan baterai 4S, saya nggak was-was terbang ya. Oke, keren nggak guys? Seru banget. Oke, keren. Saya langsung terbiasa ya. Ini saya ngerasain feeling stick si jumper T14 nya juga enak banget ya, smooth banget ya gerakannya ya. Oke, keren. Kita coba punch-nya dulu sedikit menggunakan angle mode aja. Sepintas udah sampai jauh banget. Angle mode aja kalau terbang ke atas. Oke, kita coba cek. Burung langsung datang, satu ekor burung langsung datang. Baterainya masih 3,7 ya. Gimana guys pemandangan di atas, seru gak? Edan, seru banget ini. Oke, ini angle mode ya. Angle modenya lumayan cukup baik ya. Akselerometernya sangat baik sekali. Akselerometer baik itu kalau misalnya kita nggak input, dia nggak terlalu banyak bergerak ya. Kita masuk lagi ke air mode. Mudah-mudahan kelihatan ya. Anjir, ini enakan banget sih drone-nya. Saya senang banget karena dimensinya itu sangat besar. Baling-balingnya juga warna hijau, bagus banget. Kecepatannya seru juga ya. Widih, ini baru drone favorit Sigit Ensign baru nih. Gila, seru banget ini. Widih, gila keren banget ini asli. Tangan saya gemetaran guys. Jempol kiri saya gemetaran. Pasti nanti hasil kameranya juga masih bergetar ya. Overall saya sangat puas sekali. Gila, gerakannya lembut. Ini jari saya ya, jempol kiri saya asli gemetaran. Oke, ini udah terbang berapa menit ya? Bentar, kita cek baterai dulu. Aduh. Oke, baterainya masih 3,6 ya. Terbangnya tadi berapa menit ya? Gila, di baterai 4S maiden sangat sukses ya. Oke, keren banget guys. Udah, baterainya cukup. Aduh, geter saya. Saya gemetaran banget ini. Gemetaran ini, tangan kiri saya lumayan terbangnya sekitar 5 menit ya. Karena baru benar-benar pertama kali nge-freeze. Ini kita matiin dulu. Jangan terlalu dekat. Nanti kalau terlalu dekat ininya apa? Takutnya jeblok RX-nya. Kita ganti ke 6S. Kita mau coba FPV-an. Gimana reaksinya? Oke guys, ini udah ganti ke baterai 6S yang 1500 mAh. Kita armingnya lumayan cukup jauh juga ya. Kita lari biar cepat. Yuk, kita akan segera ngelihat bagaimana performa FPV-nya. Oke, ini baru booting juga. Sekalian ngecekin semuanya ya. Oke, 3, 2. Oke, ini udah pakai air mode. Oke guys, informasi guys. Sedikit informasi. Oke, bentar. Informasi yang mau saya sampaikan adalah drone ini dibuildnya sama Om Regi Hardian ya, builder resmi Sigit Ensign.
bisa kamu cek profilnya, Facebooknya ada di link deskripsi video. Kalau kamu misalnya pengen build drone, pengen ngerakit baterai bekas jadi baterai disusun, ke Om Regi Hardian aja. Oke. Mantap nih. Bentar guys, saya ngerasain dulu di sini sedikit bulak belok dulu aja. Oke, untuk feeling yang saya rasain adalah drone ini feeling terbangnya sama banget dengan kayak semacam drone ukuran 5 inci ya. Cuman bedanya ini saya ngerasa dia lebih ampeg, lebih tegas gitu terbangnya. Kayak bawa tronton guys. Rasa terbangnya ini mirip-mirip dengan kayak semacam bawa tronton. Untuk kelincahan terbang udah dipastikan ini sangat lincah banget. Harusnya dia bisa split S segala macam karena tadi udah bisa dites juga di mode akro ya. Di baterai 4S aja lancar, berarti ini di baterai 6S harusnya logikanya lebih lancar lagi. Dan ini terbukti ya. Saya kayak bukan kayak nerbangin pertama kali ini. Saya kayak yang nerbangin yang untuk keberapa kali, karena ini rednya sendiri beneran mirip-mirip dengan drone kecil ya. Cuman bedanya buangan belokannya agak sedikit berat, jadi harus sedikit didalemin sedikit. Biasanya kalau saya biasanya throttle-nya mainnya di tengah banget kan. Kalau ini enggak sih. Yuk kita coba split S di sini, bisa nggak ya? Oke, ini oke, masih kaku guys. Gerakan split S-nya masih kaku, cuman yang jelas bisa ya. 2 minutes. Untuk RSSI-nya sendiri ini agak sedikit runyam ya RSSI-nya ya. Menggunakan sinyal 900 MHz di tengah kota kayak gini kayaknya nggak recommended ya. Oke, gerakannya sangat smooth sekali. Nanti saya tampilin tanpa gyroflow aja ya. Cuman yang jelas ini adalah versi terbang maiden. Dimana si versi terbang maidennya ini, gila deket banget dengan Sigit Ensen. Kita menggunakan baling-baling yang street liga ya. Ada kemungkinan kalau misalnya kita menggunakan baling-baling lain, kena guys, nge-crash untuk pertama kali. Kena baterai atas ya, atau kena antena atas ya. Kaget banget. Kena listrik ya. Oke, hati-hati banget. Harusnya nggak apa-apa. Cuman kayak sedikit nyenggol gitu. Mau diperiksa dulu nggak? Nggak usah sih, saya pakai 3 strap tadi baterainya. Oke, lain kali lebih hati-hati lagi. Untuk throttle hovernya ini lumayan cukup di tengah juga. Throttle hovernya lumayan cukup, hovernya bagus. Hati-hati, banyak orang, banyak kegiatan di pagi hari ini. Cuman ini harusnya aman karena Sigit Ensen lumayan terkendali juga ya. Oke, mantap. Oke, untuk getaran saya ngerasa baling-baling ini tuh masih ada sedikit getaran ya. Berarti baling-balingnya harusnya bukan pakai yang ini sih, yakin. Saya masih ada beberapa baling-baling 7 inci, 7,5 inci, bahkan 8 inci saya ada lengkap. Ini terbang perdana aja menggunakan baling-baling hijau karena apa? Karena buat main acrolos biar bisa lebih enak. Tapi kayaknya ini kurang optimal baling-balingnya. Oke, nggak apa-apa. Bukan dari PID ya guys. Saya ngomongin baling-baling. PID dengan baling-baling itu sama-sama membuat drone menjadi terbang lebih baik. Cuman kalau untuk yang sekarang kita bahas adalah masih ada kemungkinan drone-nya itu terbang lebih bagus ya. Oke, saya sangat suka sekali dengan drone ini. Di baterai tadi di sini ya. Ini mepet banget di sini nih. Tadi agak mepet. Celahnya emang kecil banget ya. Oke, aman ya. Oke. Smooth sih. Asli smooth banget. Mantap. Kita nggak coba ke jalanan, banyak orang juga. Di sini agak-agak kagok ya. Drone-nya agak gede ya. Bisa masuk celah sini nggak? Soalnya celah ini sempit banget. Oke. Hovernya sangat keren, menjanjikan banget. Oke, di sini belusukan kita ke tempat properti motor apa segala macam ya, jangan ke situ. Ini bisa masuk gak ya? Getar tangan saya. Oke. Untuk speednya ini oke, buangannya kan jauh banget kan tuh. Oke, untuk speednya mantep banget. Saya sangat suka banget. Proximity-nya keren banget ya.
agak propos dikit, belum nyeting banget. Gak apa-apa lah, di EPP pertama saya udah cukup puas banget. Mantap, ini mah drone 8 inci rasa 3,5 inci ya. Saya bisa deketin, bisa lebih dideketin sih harusnya. Mantap sih. Oh iya, lupa guys, ini tuh salah satu terbang EPP perdana saya pakai jumper T14 loh. Ya ampun, kirain saya pakai T20 ya. Ternyata ini pakai T14. Saya nggak ngerasa kagok. Enak gitu remote-nya ya. Oke lah, di pagi hari ini saya sangat seneng banget. Udah 21,1 ya. Harusnya sih ini mantep ya. Oke, kita belusukan di sini. Oke, baterainya udah habis. Terbang ngebut-ngebut di baterai 1500 ternyata cukup boros juga baterainya, karena motornya lebih besar. Cuman yang jelas kalau terbang sekitar 6-7 menit kayak gini sih harusnya ini banget ya, tergolong irit banget ya. Tuh, kalau kita ngebut dikit dia baterainya langsung 20,9. Cuman kalau misalnya saya terbang agak santai dia agak-agak naik lagi ya. Oke, ini saya rasa motornya irit deh guys. Tipikal motor yang bisa sangat terbang irit ya. 7 menit ya. Yuk kita ngegrounded. Salah satu rahasia main lama adalah ketika udah baterainya low, ngegrounded aja kayak gini. Karena ngegrounded itu membutuhkan power yang lebih sedikit daripada terbang beneran. Kayak gini ya. Oke, groundednya keren. Semuanya ini serba keren lah pokoknya lah. Oke, diterbang Maiden. Oke. Oh ini mati. Takutnya jeblok. Oke, keren sih. Dah, intinya untuk Maiden dulu si drone-nya sangat enakan banget. Mungkin nanti di video berikutnya saya mau coba pakai baterai yang lebih gede, atau mungkin baterainya dibikin 2 tumpuk, dibikin 3 tumpuk. Saya pengen tahu apakah dia bisa terbang lama, misalnya 20 menit, bisa kali ya 20 menit ya. Terbang santai gitu. Harusnya logiknya bisa ya. Karena ini bener-bener berat, agak berat tapi kerasa ringan gitu drone-nya ya. Wih, cakep banget ini. Udahlah, saya berangkat kerja dulu. Puas banget hasilnya, edan, keren. Mantap. Gak sabar pengen. Nggak ada baterai lagi sih. Udahlah, next lagi aja.